Baik, perkenalkan nama saya Unika Koswandi dengan NIM 2109035000008 dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep penilaian surat berharga bab 3 Manajemen Keuangan. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian penilaian. Konsep penilaian valuation pada dasarnya merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva atau aset modal yang ada di suatu perusahaan. Istilah penilaian atau valuation perusahaan dapat dipandang dari berbagai sudut. Bagi pemilik perusahaan, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Nilai perusahaan juga dapat dipandang dari sudut manajemen, di mana nilai perusahaan ini sangat tergantung pada nilai manajemennya. Manajemen yang didasarkan pada nilai merupakan desain proses yang integral untuk meningkatkan strategi dan pengambilan keputusan dengan memfokuskan pada nilai perusahaan. Manajemen yang berdasarkan nilai juga merupakan proses dari memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan perhitungan yang terus-menerus. Nilai juga menunjukkan discount expense cash flow dari aset yang ada. Nilai aliran kas yang didiskontokan ini merupakan penilaian yang terbaik. Sebab diskon cash flow tersebut mengukur informasi lengkap mengenai aliran kas yang disyaratkan aset yang ada. Waktu penilaian biasanya ditujukan untuk jangka waktu panjang. Untuk memahami penilaian jangka panjang ini perlu dipahami dua laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, perlu juga dipahami bagaimana perbandingan aliran kas yang berbeda-beda, waktunya dalam hubungannya dengan penyelesaian risiko aliran kas yang mungkin akan terjadi. Penilaian juga ditujukan untuk melihat manajer. Nilai manajer merupakan nilai tim yang ada di manajemennya. Nilai manajer ditunjukkan oleh kemampuan manajer dalam menghadapi pandangan-pandangan bisnis dari luar perusahaan dan kemampuannya untuk meraih kesempatan dalam rangka menambah nilai perusahaan. Adapun yang paling penting, bahwa dia atau manajer dapat mengembangkan perusahaan. Oleh karena itu, penilaian yang akan dibahas pada bab ini adalah penilaian untuk aktiva modal yang berupa surat-surat, surat berharga seperti obligasi, saham preferred, dan saham biasa, dalam rangka melihat nilai perusahaan. Elemen penilaian tersebut adalah penerimaan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sehingga dalam penilaian ini perlu dipahami adanya diskon rate atau biasanya berupa bunga yang digunakan untuk penilaian tersebut. Berapa besar manfaat suatu aset diharapkan di masa yang akan datang merupakan konsep pokok dari penilaian yang akan dibahas pada bab ini. Yang berikutnya, penilaian obligasi. Modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama, yaitu melalui hutang dan modal sendiri. Kedua bentuk tersebut merupakan instrumen modal berjangka panjang. Hutang yang dimaksud dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dapat berbentuk saham biasa dan saham preferred. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut adalah disebut sebagai investor, atau dalam hal ini bertindak sebagai kreditur bagi pihak yang mengeluarkannya. Obligasi ini memiliki nilai nominal, tingkat bunga, tertentu dan umur atau masa berlaku atau jangka panjang tertentu. Misalnya, suatu obligasi memiliki nilai nominal sebesar 25.000 per lembar dengan bunga obligasinya 20% dan berumur 20 tahun. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh return atau hasil atau yield yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penilaian obligasi ini berhubungan dengan bagaimana mengharapkan rate of return atas obligasi tersebut di masa yang akan datang.
Sebelum melakukan penilaian obligasi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang istilah-istilah yang ada pada obligasi. Yang pertama itu ada par value. Par value ini merupakan nilai nominal obligasi, yang dimana par value juga berlaku untuk nilai nominal saham. Par value dalam obligasi ini menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan yang akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada maturity date, merupakan tanggal jatuh tempo obligasi. Pada tanggal jatuh tempo ini akan dibayarkan kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi sebesar nilai nominalnya atau par value kepada para pemegang obligasi atau investor. Umur obligasi sampai jatuh tempo sering disebut sebagai original maturity. Yang ketiga ada call provision, merupakan provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut sampai jatuh temponya. Yang keempat ada coupon interest rate, merupakan tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut akan memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang tertera pada kupon yang dibagikan kepada para pemegang obligasi. Kupon ini biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominalnya. Kupon pembayarannya disebut coupon payment. Terus yang kelima ada yield to maturity. Adalah pendapatan atau return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Yang keenam, yaitu ada yield to call. Merupakan tingkat penghasilan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Yang ketujuh, ada discount bond. Merupakan diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal atau par value. Hal ini biasa terjadi karena tingkat bunga obligasi atau kupon obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang terjadi di pasar, atau misalnya tingkat bunga yang terjadi di perbankan. Yang kedelapan, premium bond. Merupakan kelebihan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Hal ini terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang terjadi di pasar. Untuk menentukan besarnya tingkat pengambilan atau rate of return dari obligasi sampai jatuh temponya, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan metode singkat atau shortcut, dan pendekatan nilai sekarang atau present value. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode singkat atau shortcut formula. Metode singkat ini sebenarnya digunakan untuk menghitung yield to maturity, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh temponya. Untuk menghitung besarnya hasil return tersebut, dapat digunakan formula yang tertera pada slide. Dalam slide, metode ini terlihat bahwa return yang diharapkan pada akhir umur obligasi mempertimbangkan bunga tahunan dan rata-rata nilai obligasi antara nilai pasar dan nilai nominal. Metode singkat tersebut tidak memperhatikan nilai waktu, uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan metode ini. Kelebihan metode ini adalah cukup sederhana, karena keadaan yang terjadi selama umur obligasi dianggap konstan, baik harga maupun tingkat bunganya. Namun demikian, asumsi bahwa harga pasar konstan tersebut sekaligus juga menjadi kelemahan metode ini. Yang berikutnya, metode nilai sekarang atau present value. Dalam metode ini, yield to maturity
yang disyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Oleh karena itu, yield to maturity diberi notasi yang menyatakan biaya hutang atau obligasi. Biaya utang ini juga merupakan tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi yang bersangkutan yang disyaratkan oleh investor. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa yang akan datang untuk dinilai sekarang atau present value. Penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara coba-coba atau trial and error dalam menentukan rate of return-nya. Cara coba-coba tersebut digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamakan pendapatan yang diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai obligasi ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang berikutnya, penilaian saham preferen. Saham preferen atau preferred stock merupakan surat penyertaan kepemilikan atau saham yang mempunyai preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan tersebut antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Saham preferen ini mempunyai sifat mendua atau campuran, yaitu dalam beberapa hal mirip dengan obligasi, dan dalam beberapa hal lain mirip dengan saham biasa. Hal yang mirip dengan obligasi adalah adanya pembayaran dividen yang sifatnya tetap per tahun, dan biasanya dividen tersebut dibayar dahulu sebelum membayar dividen saham biasa. Sifat yang mirip dengan saham biasa adalah mengenai umur saham preferen yang tidak mempunyai saat jatuh tempo. Biasanya saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran dividen yang tetap sebesar persentase tertentu tiap tahunnya. Jika pembayaran tersebut berlangsung selamanya, maka saham preferen tersebut tidak mempunyai batas umur atau perpetuity. Nilai saham preferen dapat dihitung dengan formula pada bagian kiri. Dan sedangkan rate of return-nya saham preferen dapat dicari dengan formula di bagian kanan slide. Berikutnya penilaian saham biasa. Saham biasa atau common stock merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkan emiten. Emiten ini berbentuk perseroan terbatas atau PT. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas atau publik melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go public dan saham tersebut sudah terdaftar atau listing di bursa efek. Sebagaimana saham preferen, saham biasa juga memberikan hak dividen kepada pihak yang memilikinya. Dividen ini dibayarkan oleh emiten setiap tahun apabila perusahaan mendapatkan laba. Jika emiten tidak memperoleh laba, maka dividen tidak ada atau tidak dibayarkan. Namun demikian, walaupun emiten memperoleh laba, kadang-kadang dividen tidak dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini karena laba tersebut akan digunakan untuk cadangan dana bagi perusahaan. Cadangan dana dari laba yang tidak dibagi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Bagi investor, yaitu orang yang membeli saham, di samping menginginkan dividen mereka, juga ingin memperoleh capital gain atas saham yang dijualnya. Perlu diketahui bahwa saham biasanya dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu melalui bursa efek bagi yang sudah terdaftar. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka yang bersangkutan memperoleh capital gain. Dan sebaliknya, bila harga jual lebih rendah daripada harga beli,
maka investor tersebut menderita capital loss. Tingkat pengembalian rate of return dari saham biasa adalah berupa dividen yang diharapkan dan capital gain yang diperolehnya. Dengan demikian, nilai saham biasa juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan penerimaan hasil penjualan apabila saham tersebut dijualnya. Penentuan besarnya tingkat pengembalian dan nilai saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan saham preferen dan obligasi. Hal ini karena pertama, harapan pendapatan yang akan diperoleh tidak tentu dan sulit diprediksi. Yang kedua, return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain yang diperoleh atau capital loss yang diderita investor. Yang ketiga, dividen saham tidak selalu sama setiap periode. Dividen saham bahkan mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dan ternyata pertumbuhannya tidak pasti. Di samping itu, harga pasar saham di waktu yang akan datang juga sulit diprediksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga saham cukup banyak, antara lain yaitu faktor ekonomi, hukum, kondisi emiten, dan faktor politik. Bahkan seringkali terjadi pada suatu saat tertentu, faktor politik pengaruhnya lebih dominan daripada faktor ekonomi. Namun kesulitannya adalah mengakomodasi faktor politik tersebut dalam suatu analisis harga saham. Selain prediksi hasil yang sulit diterka, dividen saham biasa juga diharapkan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan atau growth dividen ini sesuai dengan tingkat perkembangan perusahaan. Dividen saham diharapkan sebagai dasar untuk menentukan nilai saham. Caranya adalah dengan menghitung dividen saham yang akan diterima oleh investor setiap tahunnya untuk dinilai sekarang, seperti kita menghitung nilai obligasi pada subbab sebelumnya. Kita ingat kembali bahwa dalam pembahasan mengenai obligasi, kita menghitung nilai obligasi sebagai nilai sekarang dan pembayaran bunga selama umur obligasi, ditambah nilai sekarang dari nilai obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Karena saham memiliki pendapatan yang dihitung tahunan, maka nilai saham juga akan dihitung dengan cara yang sama dengan obligasi, yaitu dengan menghitung nilai sekarang dari aliran arus kas dari dividen yang diharapkan. Perbedaannya adalah mengenai jangka waktu umur saham. Umur saham pada dasarnya tidak ada batasnya atau tak terhingga, karena saham akan ada sampai perusahaan yang bersangkutan dibubarkan. Dividen yang akan diberikan oleh emiten akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan ini bisa negatif, tetap atau positif, atau bahkan berfluktuasi. Berkaitan dengan pertumbuhan dividen tersebut, berikut ini akan dibahas nilai saham berdasarkan pertumbuhan dividen nol, pertumbuhan konstan, dan pertumbuhan tidak konstan. Berikutnya, nilai saham dengan pertumbuhan dividen nol. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen nol artinya tidak ada pertumbuhan dividen. Dividen yang dibayar setiap tahunnya akan konstan pada jumlah tertentu. Nilai saham dihitung berdasar nilai sekarang atau present value dari dividen yang diharapkan. Formula nilai saham dengan pertumbuhan nol dapat dilihat pada bagian kiri slide. Kita tahu bahwa nilai suatu surat berharga yang tidak memiliki waktu jatuh tempo atau perpetuity atau waktunya tidak terbatas sebenarnya sama dengan jumlah nilai sekarang dari hasil yang diharapkan. Sehingga jumlah nilai sekarang dari hasil yang diharapkan tersebut sama dengan nilai saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, formula perhitungan nilai saham tersebut di samping dapat disederhanakan menjadi dapat dilihat pada slide bagian kanan. Yang berikutnya, nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Pertumbuhan dividen konstan menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang. Para investor mengharapkan dividen selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertumbuhan dividen ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Laju pertumbuhan dividen
Ini diharapkan berlanjut dalam jangka waktu yang lama dengan pertumbuhan yang konstan atau normal. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan dapat dihitung dengan suatu model yang dikemukakan oleh Myron J. Gordon. Penilaian saham dengan model pertumbuhan konstan tersebut sering disebut sebagai model pertumbuhan Gordon dengan formula yang dapat dilihat pada slide bagian kiri. Apabila pertumbuhan dividen ini akan berlangsung secara kontinu dan konstan, maka rate of return yang diharapkan dapat dihitung sebagai berikut, dapat dilihat pada slide bagian kanan. Berikutnya, nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Pertumbuhan dividen akan menunjukkan pertumbuhan perusahaan emiten yang bersangkutan. Perusahaan-perusahaan pada umumnya mengalami siklus atau daur kehidupan. Siklus ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan tersebut. Biasanya, pada awal berdirinya pertumbuhan perusahaan akan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi secara umum. Kemudian, makin dewasa perusahaan tersebut, maka pertumbuhannya makin lambat dan akhirnya akan mengalami pertumbuhan konstan, bahkan mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan perekonomian pada umumnya akan tercermin pula dalam pertumbuhan dividen yang tidak normal atau tidak konstan. Sekali lagi, bahwa nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari dividen yang diharapkan pada waktu yang akan datang. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertumbuhan dividen konstan di muka, kita sudah paham bahwa dalam hal dividen tahun yang tumbuh dengan konstan disederhanakan. Dalam kasus pertumbuhan dividen yang diharapkan tidak konstan, maka dividen tersebut akan naik dan kemudian turun pada akhir periode pertumbuhan tidak normal, dan akhirnya akan tumbuh stabil. Adapun langkah-langkah untuk menilai saham dengan pertumbuhan tidak konstan adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah nilai sekarang atau present value dividen selama pertumbuhan tidak konstan. Yang kedua, carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan, di mana pada saat itu pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan dan didiskontokan menjadi nilai sekarang. Yang ketiga, jumlahkan kedua unsur nilai tersebut di atas untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut. Itulah tadi pembahasan kita mengenai konsep penilaian surat berharga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.